kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, pada hari ini kita sudah masuk dalam subtemanya yang ketiga. Subtema 3 dengan judul energi alternatif. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran 3 sampai 4. Karena pembelajaran 1 sampai 2 itu sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Oke. Nah, jika di pembelajaran 1 sampai 2 yang lalu kita sudah membahas tentang energi alternatif apa saja, yaitu energi matahari, angin, dan air. Lalu kita sudah juga belajar tentang cara membuat layang-layang, dan kita sudah juga belajar tentang gerakan lokomotor dan non-lokomotor, yaitu langkah maju, mundur, samping kiri, dan samping kanan. Kita juga sudah belajar cara melestarikan energi, dan pemanfaatan energi angin. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 3 halaman 95. Nah, di halaman 95 ada seorang anak yang sedang mengisi TTS. Yaitu teka-teki silang, halaman 95. Itu halaman 95 ya, bukan 93. 95, oke? Nah, di halaman 96 di sini ada pertanyaan, baik pertanyaan mendatar ataupun pertanyaan menurun. Nah, dari pertanyaan inilah nanti anak-anak menulis jawabannya di dalam TTS ini. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas ketika kita bertemu di Zoom ya. Oke. Nah, ini, ayo berlatih halaman 95 ya sayang ya, dengan melihat pertanyaan TTS di halaman 96, gitu ya, 95 dan 96, oke? Oke, nah ketika kita berbicara tentang energi, sumber energi, nah Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menciptakan matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Sinarnya itu memancar sepanjang waktu. Nah, kali ini dalam subtema 3 pembelajaran 3 ini ada cara berkreasi dengan membuat lukisan matahari. Nah, melukis teknik usap abur namanya. Nah, ini ada halaman 97 ya. Melukis teknik usap abur. Nah, untuk alat dan bahan bisa anak-anak lihat, bahkan cara pembuatannya pun sudah bisa anak-anak lihat di halaman 97. Oke? Nah, nanti untuk teknik usap abur ini nanti menjadi tugas kedua ya. Jadi anak-anak nanti membuat sebuah gambar, yaitu matahari dengan menggunakan teknik usap abur. Bahan dan alatnya ada di dalam halaman 97. Caranya juga ada. Jadi nanti kalau misalnya bahannya tidak ada, boleh diganti dengan bahan yang lain. Oke? Dikreasikan aja bahannya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bahwa matahari adalah sumber energi yang utama di bumi, maka kita akan mencari tahu nih, atau kita akan belajar tentang apa sih manfaat dari sumber energi matahari. Nah, karena kan Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan matahari, dan matahari itu sebagai sumber energi terbesar. Energi yang berasal dari matahari dikenal dengan energi surya. Pemanfaatan energi surya, halaman 98. Oke. Nah, pada energi surya terdapat energi yang berupa cahaya dan panas matahari. Nah, energi yang berasal dari matahari ini dikenal dengan nama energi surya. Ya. Nah, energi surya merupakan energi alternatif yang paling mudah kita jumpai. Nah, dalam kegiatan kita memanfaatkan energi cahaya matahari, itu yang pertama untuk penerangan di kala siang hari. Nah, kita mau lihat manfaat energi
surya ini secara tidak aktif. Nah, selain untuk penerangan di kala siang hari, panasnya juga untuk menjemur pakaian dan bahan makanan. Jadi panasnya matahari itu bisa dimanfaatkan juga untuk mengeringkan bahan makanan atau mengeringkan atau menjemur pakaian yang setelah dicuci. Nah, pemanfaatan energi surya yang seperti inilah yang dikatakan dengan pemanfaatan secara tidak aktif. Nah, seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan sumber surya itu menjadi bersifat aktif. Karena apa? Karena bisa digunakan ke alat-alat. Nah, contoh pemanfaatan energi surya secara aktif itu adalah ketika penggunaannya dengan panel surya. Nah, penggunaan panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk membangkitkan energi listrik atau sebagai pemanas atau pemanas air, dan panel surya ini dipasang pada satelit untuk memberi energi listrik pada saat pengoperasian satelit. Nah, ini ya. Jadi dengan fungsi inilah makanya energi surya itu bersifat aktif karena bisa digunakan untuk panel surya, satelit, pemanas air, pembangkit listriknya ya. Oke. Nah, di halaman 98 di sini ada ayo jawab. Ada 4 soal yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi 4 soal ini pun nanti akan Miss tanyakan ya waktu kita bertemu di Zoom. Oke, untuk pertanyaan yang pertama di halaman 98. Mengapa matahari dikatakan sebagai sumber energi yang paling besar? Mengapa? Ini dia. Karena matahari disebut sebagai sumber energi terbesar. Matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi itu karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas yang sangat besar. Atau bisa juga anak-anak tulis yang seperti tadi yang ini, pemanfaatan energi matahari dikatakan sumber energi besar ini yang ini. Pada energi surya terdapat energi yang berupa cahaya dan panas matahari. Itu bisa sampai di situ saja. Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Itu boleh disingkat seperti itu ya kalau tidak muat. Oke, nomor 2. Sebutkan energi alternatif yang dapat diperoleh dari matahari. Energi surya. Itu jawabannya ya. Energi alternatif yang dapat diperoleh dari matahari itu energi surya. Nomor 3. Apa saja contoh pemanfaatan energi surya yang bersifat pasif? Nah, tadi ada 2 yang bersifat pasif. Yang pertama penerangan di kala siang hari, yang A. Yang B, panasnya dapat menjemur bahan makanan dan pakaian. Ini ya. Nomor 4. Jelaskan keunggulan dari pemanfaatan energi surya. Nah, 4 itu keunggulannya tadi ada 2, yaitu yang secara aktif. Kalau nomor 3 secara pasif atau tidak aktif. Yang nomor 4 itu secara aktif, membangkitkan energi listrik atau sebagai pemanas air dan dipasang pada satelit untuk memberikan energi listrik pada pengoperasian satelit. Ini ya. Untuk ayo jawab halaman 98 ada 4 soal sudah kita bahas. Nanti misalkan tanyakan di Zoom, oke? Oke, saat ini kita masuk ke halaman 99. Nah, pernah melihat gambar ini? Baik itu di makanan, di minuman. Pernah? Coba kita perhatikan tanda-tanda khusus pada makanan atau minuman. Kalau anak-anak bisa lihat di kulkas atau di dapur mami ya. Energi matahari adalah energi yang paling mudah kita jumpai. Kita dapat memanfaatkannya untuk mengeringkan bahan makanan agar tahan lama. Namun, makanan yang telah diawetkan tetap memiliki batas waktu untuk dapat dimakan loh. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar tidak keracunan makanan. Karena kalau kita makan melewati batas waktunya, maka kita akan keracunan makanan. Nah, perhatikan tanda-tanda khusus pada makanan di gambar ini. Pada waktu kemasan terdapat keterangan khusus pada gambar ini, baik itu di bawah atau di balik kemasannya.
Keterangan pada kemasan ini biasanya terdiri dari dua ya anak-anak, kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Nah, atau kadaluarsa atau expired. Nah, ini ya. Expired. Nah, best before juga kadang, ya. Jadi baik digunakan sebelum. Nah, jadi expired. Nah, coba lihat di halaman 99. Kita akan belajar tentang kode kadaluarsa. Nah, makanan yang telah lewat waktu penggunaannya atau digunakan maka akan mengakibatkan keracunan pada orang yang mengkonsumsi makanan yang sudah lewat pada waktunya. Atau yang dikenal dengan expired. Nah, apa artinya? Nah, kalau expired date berarti tanggal kadaluarsa ya. Hubungannya dengan keamanan suatu produk. Jadi, seperti yang telah kita ketahui selama ini bahwa tanggal kadaluarsa itu merupakan batas waktu yang maksimal sebuah produk aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau udah lewat jangan dikonsumsi lagi ya. Keterangan khususnya bisa dilihat di sini. Sesuai gambar ini. Anak-anak bisa lihat juga di halaman 99. Di halaman 99. Ya, jadi ada kemasan, mungkin contohnya kemasannya itu tertulis 10 September di halaman 99 ya. 10 September 2012 D512. Apa sih artinya itu? Nah, kode ini terdiri dari dua bagian, yaitu 10 September 2012 dan D512. Kode 10 September 2012 itu merupakan batas akhir makanan yang dapat dikonsumsi, yaitu pada tanggal 10 September tahun 2012. Adapun kode terakhir merupakan kode produksi makanan, yaitu D512. Ya. Lalu, coba lihat di gambar di Zoom ini. Ada tanggal di situ pada bagian atas kodenya MFG 040914. Apa sih artinya itu? Nah, itu artinya kode produksi. Karena MFG itu merupakan singkatan manufacture dalam bahasa Inggris. Bagian kedua yaitu expired. Ya. 040917. EXP itu expired. Bagian ini menunjukkan tanggal kadaluarsa atau expirednya pada tanggal 9 April tahun 2017. Ingat ya, dalam bahasa Inggris penanggalan itu ditulis dengan urutan bulan, hari, dan tahun. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, bulan, hari, dan tahun. Itu kalau dia bahasa Inggris. Oke, kalau bahasa Indonesia dia akan tanggal, bulan, dan tahun. Oke ya. Nah, tetapi kalau di Jepang itu tanggal kadaluarsanya itu urutannya tahun dulu. Tahun, bulan, baru hari. Jadi beda. Beda di Inggris, beda di Jepang, dan beda di Indonesia. Oke ya. Baik, kita akan masuk ke halaman 100. Bagian A. Tentukan tanggal kadaluarsa makanan dan minuman berikut. Nah, gambar yang pertama ini tanggal 1 bulan 12 tahun 2012. Nah, itu ya. Jadi, tanggal kadaluarsanya itu tanggal 1 bulan Desember tahun 2012. Yang bagian B. Nah, di sini ada tanggal 10 Januari 2013. Nah, E ya, dilambangkan dengan E ya. Kalau 10 Januari 2012 itu produksinya. Sehingga expirednya tanggalnya tanggal 10 Januari 2013. Gambar yang ketiga, ini dia. Tanggal 1 bulan 5 tahun 2013. Bulan Mei. Jamnya juga ada loh di situ, 14.09.
Oke, kita langsung ke bagian B. Diketahui di situ kode minuman bersoda itu Desember 2019. Nah, berapa bulan lagi sisa waktu minuman itu bila sekarang itu bulan Januari 2019. Nah, nomor 1 itu sisa waktu minuman itu adalah 11 bulan. Bagaimana caranya? Nah, caranya bisa anak-anak lihat. Nanti ya di sini Miss ini kan juga. Karena kita harus tahu dulu Januari 2019 ke Desember 2019 akhir itu berapa hari. Baru ditambahlah itu Desember 2019-nya. Gitu ya. Jadi sisanya 11 bulan dari Januari ke Desember. Januari kan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember. Ya, jadi 11. Bagian 2. Diketahui sepotong kue itu bertahan 3 hari. Nah, jika hari ini tanggal 11 Februari 2019, kapan tanggal kadaluarsanya? Nah, jawabannya itu yaitu 14 Februari, karena tanggal 11 ditambah 3 itu 14 Februari 2019. Oke ya. Oke, nomor 3. Diketahui di sini ada toples madu dengan kode kadaluarsa 10 April tahun 2020. Jika sekarang tanggal 17 Januari 2019, maka sisa waktu madu sebelum kadaluarsa itu berapa? Kita tahu dulu. 17 Januari 2019 ke habis habis tahun 2019, yaitu 1 tahun itu kan 365 hari dikurang 17 Januarinya, sisa harinya itu berarti 248 hari. Nah, tapi di sini kode kadaluarsanya 10 April. Nah, berarti kita cari tahu juga dari Januari tanggal 1 Januari ke tanggal 10 April 2020 itu berapa hari. Nah, ada 3 bulan dikali 10 itu 90 ditambah bulan Aprilnya 10 hari, 100 hari. Jadi, sisa waktu madu itu sebelum kadaluarsa 248 hari ditambah 100 hari sama dengan 348 hari. Ini ya untuk nomor 3. Nomor 4. Diketahui pada kode kadaluarsa tertulis, nah ini kodenya Jepang ya, terbalik tahun, bulan, dan hari. Tanggal 27 bulan 3 tahun 2019. Nah, jika sekarang tanggal 14 Februari, berapa hari mochi baik digunakan? Oke. Nah, di sini ada 14 Februari 2019. Ya. Ke tanggal 27 Maret. Nah, 14 Februari kalau habis bulan Februari itu ada 14 hari. Sedangkan bulan Maret itu ada 31 hari dikurang 27 ada 4 hari. Jadi ditambah deh. Jadi mochi yang baik untuk dimakan selama 14 tambah 4, 18 hari. Ngerti ya? Untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi anak-anak harus masih ingat Januari berapa hari, Februari, Maret, April. Yang kemarin sudah menjadi tugas untuk mengingat berapa jumlah hari dalam setiap bulan. Oke, kita masuk di halaman 101. Jika pembelajaran yang lalu kita sudah berlatih gerakan langkah berirama, nah ini adalah langkah-langkah dengan pola tertentu. Ada posisi pola langkah dasar yang bisa anak-anak lihat di halaman 101. Membujur atau membentuk huruf V, atau lingkaran, atau huruf U, atau lingkarannya satu-satu jarang-jarang gitu.
Nah, di halaman 102 juga ada gerakan mengayun dan menekuk lutut dengan irama. Nah, dengan irama ya. Ada hitungan 1 sampai 6 di situ. 1 2 apa, 3 4 apa, 5 6 3 4 apa? Ah, ini bukan 3 6 ya. 5 6 atau 3 6-nya 3 sampai 4 baru 5 sampai 6. Gitu ya. 5 6 itu ya, 3 4-nya yang di atas, 1 2 3 4 5 6. Oke? Nah, ini sekedar untuk materi tambahan kalau pas kita ada SBDP nanti. Oke? Oke. Nah, Miss sudah ingatkan kepada anak-anak jangan lupa bahwa ada hak dan kewajiban. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Halaman 103. Di sini ada ayo berlatih. Beri contoh kewajiban. Nah, kalau melihat gambar yang pertama, apa sih kewajibanku? Nah, kewajiban kita sebenarnya membantunya. Dan kita tidak berlari-lari di kamar mandi. Karena itu sedang membersihkan kamar mandi. Agar tidak terjatuh atau becek gitu. Jadi sudah kering baru kita bisa masuk ke kamar mandi. Gambar yang kedua. Di sini ada anak-anak yang giliran tugas piket. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau pas jadwal kita piket, kita lakukan dengan baik. Nah, ketika kita melihat teman-teman kita yang sedang piket, kita harus jaga kebersihan. Kita jangan mengotori apa yang sudah mereka bersihkan. Kita jangan mengganggu mereka, malah kita harusnya bisa membantu mereka. Oke, untuk 103 ada bagaimana sikapmu. Di 103 di bawah ayo berlatih tadi. Checklist untuk sikap yang merupakan kewajiban menjaga sekolah. Oke, anak-anak checklist ya kewajibannya. Oke. Nah, jika di awal tadi kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif. Nah, kita belajar tentang air sebagai sumber energi alternatif. Nah, ingat energi dari air ini merupakan energi yang diperoleh dari air yang mengalir loh. Karena air mengalir atau air itu merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air. Sejak awal abad ke-18, kincir air banyak dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, dan mesin tekstil. Itu abad 18 loh. Tetapi ketika masuk abad ke-19, turbin air ini mulai dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Nah, dalam pembangkit listrik ada 2 macam loh. Yang pertama ada PLTA, yang kedua ada PLTMH. Nah, itu ada kepanjangannya ya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Wah, dari namanya aja udah keren ya. Baik, kita masuk ke PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA ini bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir. Nah, mengalir dari mana? Dari bendungan atau dari air terjun menjadi energi gerak. Nah, energi gerak ini dengan bantuan turbin ya, jangan lupa. Dan selanjutnya, energi gerak ini tersebut diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Tapi kalau diubah menjadi energi gerak tadi dengan bantuan turbin. Ya. Nah, energi listrik yang dihasilkan dialirkan melalui jaringan listrik sehingga sampai ke rumah-rumah. Nah, kita mau lihat apa saja sih bagian-bagian PLTA? Nah, ada 4 bagian PLTA ya. Yang pertama kita belajar tentang bendungan. Nah, apa fungsinya? Ya, jangan lupa anak-anak underline di halaman 104. Fungsi dari bendungan itu adalah menampung air dalam jumlah besar. Itu fungsinya. Menampung air dalam jumlah besar. Lalu yang kedua, turbin. Apa fungsinya?
Turbin fungsinya, jangan lupa anak-anak underline ya, mengubah aliran air menjadi energi gerak. Ini ya, yang tadinya kan ketika energi air itu mengalir dan menjadi energi gerak itu karena bantuan turbin. Sehingga fungsinya turbin ini adalah mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Nah, bisa anak-anak lihat di halaman 104 ya. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Jadi dia saling berhubungan, turbin dan generator. Lalu apa fungsinya generator? Nah, ini dia bagian yang ketiga, generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar. Jadi di turbin itu dia akan menghubungkan generator, tapi melalui gigi-gigi putar. Ada juga ya gigi-gigi putar. Jadi bukan hanya gigi kita ya yang untuk mengunyah makanan, tetapi untuk generator yang dialirkan melalui gigi-gigi inilah, sehingga ketika baling-baling turbin itu berputar, maka generator juga ikut berputar. Nah, dan generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Nah, bagian yang keempat dalam PLTA ada jalur transmisi. Nah, jadi bukan hanya ada Transjakarta ya, tapi ada jalur transmisi dalam PLTA. Apa fungsinya? Fungsinya mengalirkan energi listrik dari PLTA tadi, yaitu pembangkit listrik tenaga air, menuju rumah-rumah dan pusat industri. Jadi itu fungsinya untuk mengalirkan. Nah, ingat anak-anak, PLTA itu ada kelebihan dan ada kekurangannya juga loh. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dari PLTA skala besar ini memiliki ini adalah menghasilkan daya listrik yang besar dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran. Itu kelebihannya. Ya. Tapi kekurangannya ada. Nah, PLTA juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan biaya yang mahal. Dan pembangunannya dalam waktu yang lama. Jadi untuk membuat PLTA ini sangat lama ya. Terus biayanya mahal juga. Jadi itu kekurangannya. Tapi kalau kelebihannya, dia daya listriknya besar, ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan pencemaran. Ini untuk PLTA ya. Baik, setelah kita ke PLTA, kita akan masuk ke PLTMH. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, PLTMH ini adalah suatu pembangkit listrik skala kecil. Jadi kalau PLTA itu skala besar ya. Jadi kalau skala kecilnya itu adalah PLTMH. Yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Jadi sumber air yang digunakan itu berasal dari saluran irigasi, berasal dari sungai, atau air terjun kecil. Nah, sama halnya dengan PLTA. PLTA tadi memiliki beberapa bagian. PLTMH juga punya. Apa sih bagian-bagian PLTMH? Nah, yang pertama, kincir air. Nah, kincir air ini ya, bukan kincir angin ya. Kincir air di halaman 105. Kincir air ini berfungsi sebagai penggerak dinamo. Nah, kincir air ya. Dia fungsinya penggerak dinamo. Yang kedua, dinamo. Fungsinya sebagai penghasil listrik. Atau dinamo ini bisa berfungsi menghasilkan listrik. Dan yang ketiga, saluran pembawa air. Nah, fungsinya menjaga air yang disalurkan. Jadi, air itu akan terus tersalur karena adanya saluran pembawa air. Untuk gambarnya lebih lengkap anak-anak bisa lihat di halaman 105 ya, skema pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disingkat dengan PLTMH.
Lalu untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, juga bisa anak-anak lihat gambarnya di halaman 104. Nah, kalau PLTA tadi ada kelebihan dan ada kekurangan. PLTMH juga ada. Apa sih kelebihannya? Nah, sama seperti PLTA, PLTMH juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, biaya pembuatannya cukup murah dengan rancangan yang sederhana serta tidak menimbulkan pencemaran. Nah, itu kelemahannya. Biayanya murah, ya. Tapi kekurangannya ada. Kekurangannya, dia hanya bisa menghasilkan listrik dengan daya yang kecil. Nah, karena dia kan hanya skala kecil. Oke? Baik, kita masuk ke halaman 106. Di sini ada ayo berlatih. Ada pernyataan yang akan kita isi titik-titiknya melalui kata-kata yang sudah tersedia di dalam kotak. Nah, itu ya. Oke, yang pertama, pembangkit listrik tenaga air bersifat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan apa? Ini halaman 106 ya. Pencemaran. Nah, karena dia tidak menghasilkan pencemaran. Nomor 2, listrik yang dihasilkan pembangkit listrik dialirkan ke rumah melalui jaringan listrik. Nomor 3, kekurangan PLTMH adalah titik-titik listrik yang dihasilkan kecil. Daya. Nomor 3 ya. Daya. Nomor 4, PLTA didirikan di titik-titik air. Bendungan. Dan yang terakhir, generator berfungsi menghasilkan energi listrik pada PLTA. Oke? Nah, ini dia ya. Jadi, pembelajaran kita sampai di sini untuk pembelajaran 3-4 subtema 3. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.